Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, sebelumnya terima kasih sekali saya ucapkan teman-teman telah berkenan hadir di konten saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu hal yang sangat penting menurut saya ya. Seperti teman-teman bisa lihat ya, ini di hadapan saya ini ada tanaman terong yang terkena fusarium ya. Ini layu yang disebabkan oleh jamur fusarium ini ya, teman-teman perhatikan. Ciri-cirinya, kalau pagi daunnya segar, kalau siang seperti ini daunnya layu. Itu ya. Nanti kalau sore cuaca sudah dingin daunnya segar lagi. Itu seperti itu ya cirinya teman-teman ya. Daunnya kalau pagi segar, kalau siang layu, sore segar lagi. Tuh. Tuh, sampai sekitar 2 minggu nanti daunnya kering semuanya, nanti baru rontok. Jadi serangannya tidak seketika ya teman-teman ya. Itu ciri-ciri layu fusarium. Kalau layu bakteri biasanya ya layu, begitu ada serangan bakteri pagi siang sore ya layu saja, dan itu akan sangat cepat. Itu paling hanya nggak sampai 1 minggu daunnya rontok semuanya dan akhirnya pohonnya mati. Itu kalau layu bakteri ya. Kalau ini layu fusarium ya teman-teman, akan saya tunjukkan bagaimana cara mengatasinya ya teman-teman. Nih, yang perlu teman-teman perhatikan ya, layu fusarium ini sangat ganas ya. Kalau dibiarkan betul-betul bisa membuat petani menangis ya, karena penyebarannya sangat cepat ya teman-teman. Oke, ini contoh ya teman-teman. Ini pertama kena di sini nih, sudah dicabut nih ya. Sudah dicabut, tapi dicabut saja belum ditangani. Akibatnya apa teman-teman? Menular ke sini ya. Tuh teman-teman ya, dari sini menular ke sini. Itu ya, berurutan. Itu berurutan itu 3 pohon kena. Penularannya sangat cepat ya teman-teman. Penularannya itu lewat aliran air, baik lewat air hujan maupun dari hasil penyiraman. Itu akan, kalau tidak kita segera tanggulangi, akan menyebar ke seluruh bedeng. Bisa 1 bedeng itu terkena layu fusarium semuanya ya teman-teman. Kalau seperti itu tentunya kita akan gagal panen ya, karena setelah terkena layu fusarium otomatis daun tidak bisa fotosintesis lagi. Akibatnya pertumbuhan perkembangannya terhenti, akhirnya mati. Itu ya teman-teman ya. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan lagi ya, kenapa kok sampai terong saya ini bisa kena layu fusarium ya teman-teman ya. Sekitar 5 tahun yang lalu ya teman-teman, kebun ini ya teman-teman ya, kebun ini saya tanami pisang ambon buah ya teman-teman ya. 5 tahun yang lalu loh ya teman-teman. Dan waktu itu saya masih ingat, ada 1-2 pohon yang terkena layu fusarium. Kemudian terjadi hujan sangat lebat. Kemudian dalam waktu 1 minggu itu 1 kebun penuh ini kena semuanya, layu semuanya. Itu 5 tahun yang lalu ya teman-teman. Sekarang jamurnya masih ada, itu masih ngefek ke terong yang saya tanam itu. Jadi kalau teman-teman punya lahan yang terkena layu fusarium, teman-teman benar-benar harus menanganinya dengan baik ya. Nah, menurut pengalaman saya ya, satu-satunya dari beberapa kali saya mencoba eksperimen, satu-satunya yang berhasil bisa mengatasi layu fusarium, bisa mensterilkan lahan kita agar ditanami bebas fusarium, hanyalah ini ya teman-teman ya. Ini H2O2 atau hidrogen peroksida. Hanya ini saja ya teman-teman.
saya sudah mencoba banyak, percaya saja yang berhasil hanya ini. Setelah saya aplikasikan hidrogen peroksida, alhamdulillah lahannya bisa steril, alhamdulillah bisa ditanami kembali ya. Itu teman-teman. Oke, langsung saja bagaimana penanganannya ya teman-teman. Langsung saja penanganan yang terbaik ya. Pak, bisa diobati enggak itu layu fusarium? Pengalaman saya layu fusarium itu sulit sekali diobati. Saya pernah menggunakan dulu ya pakai anti jamur sistemik, pada obatnya habis banyak, yang sembuh paling hanya 30%. Itu secara ekonomis tidak layak untuk dilaksanakan. Oke teman-teman, langsung saja ya bagaimana penanganannya ya. Kita cabut saja pohonnya ya teman-teman. Ya, jangan sayang-sayang, kita cabut pohonnya. Pohon yang kena layu fusarium kita cabut, kita bakar, itu yang terbaik ya teman-teman ya. Cabut saja seperti itu. Itu tanahnya dimasukkan lagi supaya nanti bisa kesiram hidrogen peroksidanya. Ini, ya pakai tangan. Nah, masukkan saja. Ya, kemudian mulsanya dibuka ya. Itu roboh. Ya, seperti ini ya teman-teman. Mulsanya kita buka seperti ini. Nanti kita kocor bedengnya dengan hidrogen peroksida. Oke ya teman-teman, sebelum kita membuat larutan hidrogen peroksidanya ya teman-teman, saya ingatkan ya teman-teman harus sangat hati-hati ya. Karena larutan ini berbahaya ya. Itu efeknya membakar ketika tersentuh kulit ya. Ini yang 50% ya teman-teman ya. Ini harganya satu botol ini Rp32.000 ya, agak mahal tapi enggak apa-apa karena ini menurut saya paling ampuh, paling paten, paling jos untuk sterilisasi lahan ya. Oke, jadi teman-teman harus pakai sarung tangan ya teman-teman. Jangan sampai, apalagi pakai kaki juga, karena ketika terpercik ya tidak akan melukai kulit. Apalagi melukai ketika menjibrat mengenai mata, itu sangat berbahaya ya teman-teman. Oke, ini teman-teman ya, ini sudah saya encerkan ya. Nih, kalau teman-teman tidak percaya ya, ini saya masukkan jari saya. Nah, apa yang terjadi? Teman-teman lihat ya, itu langsung memutih ya teman-teman, bisa lihat ya, langsung memutih dan rasanya pedih. Ini padahal sudah diencerkan, apalagi kalau terkena ini yang masih murni, dan saya tidak akan berani mencoba ini karena pasti menyakitkan luar biasa. Oke, cuci dulu. Oke, ini dipenuhin saja dulu. Jadi teman-teman, larutan hidrogen peroksida ini biasa digunakan untuk ketika orang luka ya, jatuh dari motor, luka-luka, biasanya diseka dengan ini untuk membunuh bakteri tetanus. Oke teman-teman, langsung kita kocor saja ya dari sana timur ya.
Ya, tuh. Kocor sebasah-basahnya ya teman-teman. Kocor sebasah-basahnya, kira-kira airnya menembus sampai ke dasar bedeng. Ini ketinggian bedeng sekitar 60 cm ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat itu langsung mendidih ya. Tuh, perhatikan tuh, langsung berbusa itu ya teman-teman ya, perhatikan. Tuh, seperti itu caranya ya. Pohon yang sehat pun dikocor bawahnya nih. Nah, ini pohon yang sehat, kocor saja. Nah, seperti itu ya. Tidak apa-apa teman-teman, pohon yang sehat tidak akan mati kena larutan hidrogen peroksida. Untuk mencegah ya, perhatikan teman-teman ya, itu tanahnya langsung seperti ini nih, tanahnya berbusa mendidih terkena larutan hidrogen peroksida. Tuh. Begitu ya teman-teman caranya. Jadi yang disiram dengan hidrogen peroksida bukan hanya di bekas tanaman yang dicabut ya teman-teman ya. Tuh. Tapi bagian lain di sekitarnya juga harus dikocor, mencegah kemungkinan jamur fusariumnya sudah mulai menyebar. Ini yang dekat tanaman dikocor lagi itu. Ini juga nih dikocor lagi yang dekat tanaman. Perhatikan teman-teman ya. Ini yang di bawah tanaman persis ini. Tanamannya tidak akan mati terkena itu, tanaman yang sehat. Perhatikan reaksinya ya. Itu. Dari awal. Tuh. Oke teman-teman, dengan penyiraman hidrogen peroksida ini memastikan jamur fusariumnya mati ya teman-teman ya. Jadi hidrogen peroksida itu teman-teman ya, bukan hanya untuk layu fusarium ya, untuk membunuh bakteri-bakteri yang patogen, busuk batang, busuk akar, layu bakteri, layu fusarium, semuanya bisa diatasi dengan hidrogen peroksida. Begitu ya teman-teman, singkat saja. Jadi seperti ini cara mengatasinya ketika ada tanaman kita yang terkena layu fusarium, ada tanaman kita yang terkena layu bakteri, ada tanaman kita yang terkena busuk batang. Caranya seperti ini saja ya teman-teman. Sekali lagi saya ulangi, cabut tanaman yang terserang, buang jauh-jauh, kemudian siram bedengnya dengan hidrogen peroksida ya teman-teman. Ini selama ini yang paling ampuh hanya ini ya teman-teman, nggak perlu coba yang lain, saya sudah membuktikannya. Ini tidak usah menunggu lama ya teman-teman ya. Ini kalau mau disulami misalkan, ini kan saya nyemprot siang ini, besok sudah bisa langsung ditanami, tidak apa-apa, aman, karena saya sudah membuktikan. Jadi tidak perlu menunggu berminggu-minggu ya. Kalau sudah disiram seperti ini, biarkan semalam ya, supaya larutan hidrogen peroksidanya meresap sampai ke bawah, membunuh semua bakteri, semua jamur yang negatif yang ada di bedeng kita ya. Jamur yang baik. Oke, kemudian
besoknya bisa kita tanam. Ini hasilnya seperti ini ya. Tuh. Kita bandingkan dengan yang belum disiram ya. Ini ya. Teman-teman, ini yang belum disiram seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ini yang sudah disiram. Hidrogen peroksida, hasilnya seperti ini. Gitu. Oke, begitu saja ya teman-teman informasinya pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman. Saya akan sangat berterima kasih jika teman-teman memang merasakan video ini ada manfaatnya. Saya akan sangat berterima kasih jika teman-teman bersedia untuk subscribe, komen, like, dan membagikan video ini kepada teman-teman yang lain, supaya semakin banyak manfaatnya untuk orang lain. Saya yakin dalam video ini banyak kekurangan. Saya mohon maaf ya teman-teman, semata-mata karena keterbatasan dan kebodohan saya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas lebih banyak dan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di konten yang lain ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat walafiat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.